laporan dari Prasetyo, dan saat ini kami juga bergabung dengan salah seorang warga dengan Pak Suherman, betul ya Pak? Ya, betul. Dengan Tifal Kompas TV Pak. Saya boleh tahu Ya. dulu Anda warga sekitar atau pedagang ada di sana Pak? Aku pedagang. Oke, lapak dagang Anda kondisinya habis terbakar semua atau masih ada yang sempat diselamatkan waktu itu Pak? Habis semua, tidak ada yang tersisa. Oke, saat kebakaran ini pertama kali terjadi Pak, mungkin bantu kami untuk mengetahui keadaan awalnya. Anda terima kabarnya bagaimana waktu itu, dari siapa, Anda sedang melakukan apa, dan bagaimana sampai Anda tahu kebakaran itu terjadi Pak? Oke. Pas kejadian, aku pas posisi masih di kios ya, lagi beres-beres karena mau tutup, karena udah sore juga, karena biasa jam tutup kan. Terdengar teriak-teriak dari kawan-kawan dari depan, katanya sih kebakaran. Lalu aku cek ke depan, dan ternyata benar api sudah menyala besar di depan. Dan ya seketika kita panik semua, lalu beres-beres barang, cuman separuhnya tidak terselamatkan, habis semua barang. Api yang menjalar depan itu depan area apa Pak persisnya itu? Area pakaian, kalau tidak salah. Boleh diulang Pak, mohon maaf kurang terdengar jelas, bagian mana itu? Menurut sumber kata anak-anak, kata kawan-kawan sih di bagian depan, kios pakaian katanya. Oke. Dan saat sudah tahu kondisinya begitu, apa yang Anda dan teman-teman pedagang lakukan? Ya, kita menyelamatkan barang masing-masing sebisa mungkin untuk bisa diselamatkan. Namun ternyata tidak bisa diselamatkan. Kebanyakannya terbakar hangus semua. Dan karena kondisi kan. Oke. Gimana? Sorry, boleh dilanjutkan Pak? Ya, tidak bisa diselamatkan lah intinya mah, barang separuhnya. Kebanyakannya terbakar semua hangus, tidak bisa diselamatkan. Boleh tahu Anda jualan apa di lapak dagang di pasar ini Pak? Aku aksesoris. Aksesoris sepatu kah, pakaian atau apa? Jam tangan, kacamata, dan lain-lain. Oke. Yang Bapak tahu, yang Anda tahu, mungkin dari obrolan Anda dengan sesama pedagang, berapa banyak kios yang terbakar Pak di dalam? Seluruhnya hampir kurang lebih 700. 700 lapak? Ya, betul. Dan itu variatif ya yang jualan ya? Ya, betul. Apa aja itu Pak? Ya, macam-macam. Ada sepatu, audio mobil, pakaian, dan lain-lain lah campuran. Oke, saya pastikan lagi bahwa saat Anda mau mencoba menyelamatkan itu udah nggak ada lagi barang-barang yang bisa diselamatkan, begitu Pak? Ya, begitu, karena api sudah membesar ya. Kita juga daripada barang lebih baik menyelamatkan nyawa juga sih. Nah, api udah begitu besar banget. Udah mendekati kios saya gitu kan. Kebetulan kios saya kan di belakang sini, api kan dari depan. Dia cepat merambatnya ke belakang gitu. Jadi tidak cepat sama sekali. Anda tahu nggak titik api itu mulai pertama kali datang dari mana? Dari depan area itu tadi? Ya, betul, dari depan itu. Kalau titik aslinya sih saya kurang tahu ya. Cuman saya udah tahunya api itu udah membesar di bagian tengah gitu. Cuman menurut sumber dari kawan-kawan sih dari depan, dari pojok depan. Oke, dari bagian depan itu akses masuk semua dari sana berarti ya? Iya, betul. Oke. Dari pertama kali titik api kelihatan sampai tim pemadam datang tuh berapa lama nunggunya tuh Bang? Ya, kurang lebih ya 30 menitan lah, kurang lebih 30 menit. Saya nggak begitu merhatikan karena panik juga ya. Kita juga mengusahakan mengevakuasi barang-barang kita supaya keselamatan. Jadi nggak begitu menghitung waktu gitu loh. Kapan tibanya, cuman perkiraan kurang lebih 30 menitan lah. Dan selama 30 menit itu fokusnya Anda dan teman-teman menyelamatkan barang atau ada upaya pemadaman juga nih yang dilakukan bareng-bareng gitu? Ya, pertama kita dengan kawan-kawan berupaya memadamkan api, gimana caranya kita, cuman karena api udah begitu besar, ya akhirnya kita panik, ya akhirnya kita menyelamatkan barang masing-masing, kecil masing-masing, sebisa mungkin. Dan saat kebakaran itu sampai sekarang yang mungkin Anda dengar juga Pak, ada korban nggak? Korban luka kah? Korban meninggal kah? Atau mungkin yang masih terjebak di dalam pasar? Sempat dengar info itu nggak? Alhamdulillah sih, sampai sekarang saya belum ada info, belum ada korban, apalagi sampai terjebak di dalam, belum nggak ada.
Mungkin korban luka, mungkin luka ringan paling juga ada lah. Kalau untuk korban meninggal nggak ada, alhamdulillah. Yang Anda tahu yang luka itu dibawa kemana sekarang, Pak? Ya, udah paling luka ringan seperti biasa aja gitu, kayak nggak lecet-lecet lah karena panik ya kita, karena kondisi gelap juga menyelamatkan barang gitu kan, keluar masuk gitu kan, tebusan menyelamatkan barang masing-masing, mungkin ada yang kesandung atau apa, itulah seperti itulah. Tidak terlalu berat lah. Ini kejadian pertama Pak kebakaran di Pasar Taman Puring atau Anda pernah pengalaman yang sama juga di tempat yang sama Pak? Ini kejadian kalau dihitung dirunut dari ke belakang ini ketiga kalau nggak salah. Dan Anda dalam ketiga kalinya ngalamin hal semacam ini di lapak dagang Anda juga habis juga begitu? Aku ngalamin kedua yang ini. Kalau untuk yang pertama aku belum bikin. Lebih besar yang sekarang atau gimana tuh? Lebih besar yang sekarang seperti itu. Oke. Jadi setelah ini kan masih proses pemadaman ya? Ya, betul. Bapak pribadi dengan kondisi seperti sekarang nih akan melakukan apa lagi nih habis ini? Ya paling istirahat dulu lah. Ya paling setelah padam mungkin memeriksa mungkin ada barang yang bisa diselamatkan atau tidak. Sepertinya sih kayaknya tidak mungkin ya. Ada yang mungkin diselamatkan karena udah habis semua. Saya paham betul bahwa ini api masih berkobar besar di sana. Pemadaman masih berjalan sampai sekarang. Dan rasanya saya yakin Anda juga masih kaget dengan kondisi semacam ini. Ngelihat kondisinya sekarang, udah kebayang belum alternatif tertentu untuk melanjutkan hidup? Saya yakin juga pasti Anda terpikir untuk ke arah sana, gimana cara melanjutkan berdagang. Udah kepikiran belum sekarang mau gimana alternatifnya Pak? Untuk sekarang sih belum ada ya. Belum ada. Untuk sekarang sih belum. Karena kondisi kan masih shock juga ya. Kondisi lagi shock juga, jadi belum berpikir begitu jauh. Yang diinginkan sekarang gimana Pak? Yang diinginkan ya mudah-mudahan sih dari pihak pemerintah khususnya bisa membantu memperbaiki lagi ya supaya kita dan kawan-kawan bisa berjualan lagi. Bagaimanapun caranya ya kita pengennya sih di tempat Taman Puring berdagang kita untuk bisa berjualan lagi. Direnovasi lagi lah, diperbaiki lagi. Pengennya seperti itu. Karena tidak ada lagi mata pencarian kami selain itu. Oke. Anda dan teman-teman pedagang sempat ngobrol nggak di tengah kondisi sekarang ini gimana untuk kedepannya begitu? Untuk melanjutin berdagang? Untuk saat ini belum ada sih. Belum ada. Karena mereka pun masih shock dengan pribadinya masing-masing ya. Karena barang habis semua, entah gimana ke depannya, kurang lebih. Kita belum tahu nih, entah bagaimana ke depannya. Ya mudah-mudahan aja sih ada solusi lah. Mudah-mudahan ada solusi baik dari pemerintah untuk membantu kami, para Taman Puring, tidaknya untuk merenovasi atau membangun kembali. Semoga ada jalan keluar, itu doa kami. Yang penting juga Anda dan teman-teman pedagang hati-hati selama di sana ya Pak ya. Kami sekali lagi turut prihatin dengan apa yang dialami. Saya berterima kasih Pak Suherman sudah mau berbincang untuk Kompas TV hari ini. Saya selalu untuk Anda ya Pak, hati-hati di sana Pak. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Itu